Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Anak semuanya dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Anak kelas 7, baik kelas 7A, B, C maupun D. Baik, pertama dan yang utama mari kita bersyukur kepada Allah biqaulina alhamdulillah. Salawat dan salam Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Anak-anak, mari kita awali kegiatan kita pada kesempatan yang baik ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Anakku semuanya dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang baik ini kita masuk ke materi yang keenam, yaitu menuntut ilmu. Baik, tujuan pembelajaran menuntut ilmu ya, yang Pak sampaikan di sini ada 4. Yang pertama, menjelaskan kandungan surat Ar-Rahman ayat 33, menjelaskan kandungan surat Al-Mujadalah ayat 11. Kemudian yang ketiga, memahami keutamaan menuntut ilmu. Yang keempat, mempraktikkan adab-adab menuntut ilmu. Baik, anak-anak, perhatikan baik-baik dalil kewajiban menuntut ilmu di sini. Awal mula pertama, ajaran yang disampaikan oleh Rasulullah SAW atau ajaran yang disampaikan oleh Allah kepada Nabi Muhammad SAW dalam rangka menuntut ilmu adalah surat Al-Alaq ayat 1-5. Ini adalah wahyu yang pertama yang disampaikan oleh Allah kepada Nabi Muhammad SAW, yaitu surat Al-Alaq ayat 1-5. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Perlu kalian ketahui bahwa surat Al-Alaq ini ya, perintah pertama dari Allah lewat malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad adalah perintah membaca. Nah, membaca, ya anak-anak ya, Iqra. Nah, tentunya Iqra di sini tidak hanya sekedar Iqra, tidak hanya sekedar membaca, tetapi setelah membaca, ya, setelah meneliti, setelah melihat, Bismi rabbikal ladzi khalaq, dalam rangka menyebut nama Allah, Tuhan engkau yang telah menciptakan. Jadi ketika kita mendapatkan ilmu karena kita telah membaca, setelah kita berilmu, setelah kita mengetahui, setelah kita memahami, setelah kita mendapatkan semua yang kita inginkan dalam mencari ilmu, maka ingat ilmu yang kita dapat itu dalam rangka menyebut nama Allah yang telah menciptakan. Jadi ilmu yang kita miliki itu sebenarnya ilmu yang diberikan oleh Allah kepada kita. Maka bismi rabbikal ladzi khalaq. Jadi menyebut nama Tuhanmu yang telah menciptakan. Jadi menciptakan apa? Ya menciptakan segalanya, termasuk kita, termasuk alam, ya, termasuk lingkungan hewan, ya, termasuk makhluk Allah yang tidak kelihatan. Jadi segala sesuatu yang telah kita teliti, segala sesuatu yang kita amati, segala sesuatu yang kita baca, sehingga kita merasa ya memiliki keilmuan dibanding orang lain lebih misalnya, atau kita memiliki sesuatu yang kita banggakan karena kita punya kemampuan membaca dan seterusnya, maka ingat bahwa apa yang kita dapat, apa yang kita lihat, apa yang kita teliti itu sebenarnya adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Maka bismi rabbikal ladzi khalaq. Seperti itu ya. Terus kemudian perhatikan baik-baik ayat kedua, khalaqal insana min 'alaq. Jadi Allah telah menciptakan manusia itu dari segumpal darah. Nah, 'alaq, segumpal darah itu ditafsirkan
itu sesuatu yang menggantung. Menggantung di mana? Di dalam rahim, ya, di dalam rahim. Jadi rahim seorang wanita itu ketika dibuahi ovumnya dan berhasil, maka ovum calon jabang bayi tersebut itu menjadi sebuah alak, ya. Alak itu darah yang menggantung di atas rahim, di dinding rahim. Kemudian anak-anakku semuanya perhatikan yang ketiga, Iqra wa rabbukal akram. Habis itu maka bacalah dan besarkanlah dan muliakanlah, ya, dan bersyukurlah kepada Allah yang maha mulia. Iqra wa rabbukal akram, maka muliakan Tuhanmu. Setelah kita membaca, maka muliakan Tuhanmu. Setelah kita membaca, maka jangan merasa diri kita itu hebat. Nah, tapi muliakanlah Tuhanmu, kan begitu. Jadi, oleh karena itu, anak-anakku semuanya dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika seseorang berilmu itu biasanya tantangan yang paling utama bagi dirinya adalah dia tercerabut sifatnya, ya, sifat baiknya, sifat tawaduknya, sifat rendah hatinya, ya. Karena apa? Dia merasa berilmu, sehingga dia muncul rasa sombong. Nah, di sini Allah mengingatkan, Iqra wa rabbukal akram. Baca. Setelah kalian membaca, setelah kalian meneliti, setelah kalian memahami rincian-rincian dari ilmu tersebut, ya, wa rabbukal akram. Dan kepada Tuhanmu lah kalian memuliakan, dan muliakanlah Tuhanmu. Ya. Oleh karena itu, kita perhatikan lagi ayat yang keempat. Alladzi 'allama bil qalam. Karena pada hakikatnya ilmu yang kita miliki itu, ya, ilmu yang kita miliki itu adalah ilmu yang diberikan dari Allah kepada kita. Alladzi 'allama bil qalam. Zat alladzi yang telah mengajarkan kepada kita dengan qalam. Qalam itu pena. Perlu kalian ketahui bahwa Allah menciptakan pertama kali makhluknya itu adalah qalam. Alamal insana ma lam ya'lam. Nah, ini ayat terakhir ini yang menunjukkan bahwa ilmu yang kita pelajari, ilmu yang kita dapat, sepandai apapun yang kita miliki, itu hakikatnya adalah ajaran yang diberikan oleh Allah kepada manusia. Dari apa? Dari apa yang tidak kita ketahui sehingga kita menjadi mengetahui. Dari apa yang tidak mampu menjadi mampu. Dari tidak bisa membaca, bisa membaca. Dari tidak bisa menghitung menjadi menghitung. Itu hakikatnya adalah Allah mengajarkan kepada manusia dari sesuatu yang tidak diketahui. Ini dasar bagi kita untuk belajar tentang ilmu, sehingga kita nanti suatu saat anak-anak, jika kalian menjadi orang yang berilmu, maka kalian harus sadar bahwa ketika kita berilmu, maka bismi rabbikal ladzi khalaq. Ingat bahwa dengan menyebut nama Allah, ya, yang telah menciptakan. Ingat juga bahwa alamal insana ma lam ya'lam, bahwa Allah telah menciptakan berupa apa? Alladzi 'allama bil qalam, adalah zat yang telah mengajarkan kepada kita dengan qalam, kemudian mengajarkan kepada manusia apa-apa yang tidak diketahui. Sehingga ketika kita mengetahui apa-apa, jangan kemudian kita menjadi sombong. Anak-anakku semuanya yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kewajiban mencari ilmu. Talabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin. Jadi mencari ilmu itu wajib bagi setiap muslim, laki maupun perempuan. Talabul ilmi afdalu min sholatil nafilah. Jadi mencari ilmu itu lebih utama dibanding sholat sunnah. Jadi musnad Asy-Syafi'i ini, ya. Man arada dunya fa'alaihi bil ilmi wa man aradal akhirah fa'alaihi bil ilmi. Kemudian waman aradahuma fa'alaihi bil ilmi. Barang siapa yang menghendaki kehidupan di dunia, maka dia harus dengan ilmu. Kemudian barang siapa menghendaki kehidupan akhirat, maka dia harus dengan ilmu. Dan barang siapa mengharapkan kehidupan dunia dan akhirat, dia juga harus pakai ilmu. Jadi kalau pengen di dunia ini baik, pakai ilmu. Pengen di akhirat baik, pakai ilmu. Pengen kedua-duanya baik, dunia dan akhirat,
mulia, bahagia, ceria, sukses, maka kedua-duanya semuanya harus memakai ilmu. Jelas ya? Jadi kewajiban mencari ilmu seperti itu. Kemudian hukum mencari ilmu. Hukum mencari ilmu dibagi menjadi 3. Yang pertama, fardu ain anak-anak. Fardu ain adalah ilmu-ilmu yang berkaitan dengan keagamaan. Ilmu-ilmu yang berkaitan dengan ketawaduan kita kepada Allah. Ilmu-ilmu yang berkaitan kepada sebagai hamba Allah, Abdullah. Bahwa kita wajib menyembah Allah, taat kepada Allah, menjalankan perintah, menjauhi larangan. Ini fardu ain. Salah satunya adalah tentu pendidikan agama Islam. Ini adalah sebagai pedoman hidup kita. Jadi fardu ain di sini artinya adalah kewajiban yang wajib dilaksanakan oleh setiap individu agar dia belajar tentang kehidupan ilmu tersebut, ya, tentang ilmu tersebut, ilmu tentang apa? Ilmu yang mengajarkan kepada manusia dalam menjalankan perintah, menjauhi larangan. Apa? Ya tentunya ilmu agama. Seperti itu ya anak-anakku semuanya. Jadi secara umum ya, secara umum belajar tentang Al-Qur'an, belajar tentang hadis, belajar tentang fikih, belajar tentang akhlak, belajar tentang sejarah yang berkaitan dalam rangka menjalankan perintah, menjauhi larangan adalah wajib. Jelas ya anak? Kemudian fardu kifayah. Fardu kifayah adalah kewajiban mencari ilmu. Jika sebagian sudah melaksanakan, maka yang belum mencari gugur kewajibannya. Contohnya, ilmu kedokteran. Tidak semua orang pintar menjadi dokter. Kemudian ilmu pertambangan. Tidak semua orang pandai tentang pertambangan. Ilmu pertanian. Tidak semua orang bisa menjadi petani. Ilmu perdagangan, tidak semua orang bisa menjadi pedagang. Nah, itu yang fardu kifayah. Ya. Terus kemudian ilmu yang dikategorikan haram adalah ilmu yang mana jika ilmu tersebut dipelajari, maka ilmu tersebut membuat madharat. Apa itu madharat? Kerusakan, ya, kecelakaan, kehinaan, kemaksiatan, ya, bagi manusia, bagi diri maupun manusia yang lain. Itu yang haram. Contohnya judi. Bagaimana ilmu judi? Yang kedua, ilmu pertengkaran, bagaimana bertengkar. Yang kedua, ilmu apa itu? Santet. Nah, terus kemudian yang keempat, ilmu taktik mencopet misalnya. Dan ilmu-ilmu yang lain yang arahnya sebenarnya merusak diri maupun orang lain. Itu haram. Anakku semuanya yang dirahmati oleh Allah. Mari kita perhatikan surat Al-Mujadalah ayat 33. Ya ma'syaral jinni wal insi in istata'tum an tanfudu min aqtaris samawati wal ard fanfudu la tanfuduna illa bisultan. Kita artikan satu-satu karena sehabis ini nanti kalian usahakan ya bisa mengerti, memahami dari kata per kata artinya. Ya ma'syarul jinni, ya ma'syara, hai jamaah, al jinni, jin, wal insi, manusia, dan manusia. Ini jika, ini statoktum, jika kamu sanggup, ya, bahwa tanfudu, kamu menembus, melintasi, min aqtori, min dari aqtori penjuru, as-samawati, langit, wal ardi dan bumi, fanfudu, maka tembuslah, lintasilah. La, tidak, tanfudu, kamu menembusnya, illa, kecuali bisultan, dengan kekuasaan atau kekuatan. Nah, ini bisa dimaknai bahwa yang pertama, anak-anak, kita ditantang oleh Allah Subhanahu wa taala, tantang dalam artian positif, untuk menjelajah langit dan bumi. Menjelajah langit dan bumi. Ini yang pertama. Kemudian caranya bagaimana? Ya dengan ilmu. Ilmu pengetahuan. Yang kedua, makna yang kedua, ayat ini menjelaskan bahwa kita
la tanfuduna illa bisultan. Tidak kamu menembusnya kecuali dengan kekuasaan atau kekuatan. Pada hakikatnya Allah menegaskan di sini ya, hakikatnya Allah menegaskan kepada manusia bahwa kita itu tidak bisa menembus langit dan bumi ya, kecuali dengan kekuatan atau kekuasaan. Nah, di sini kekuatan atau kekuasaan dimaknani adalah ilmu, ya, dimaknai ilmu. Contohnya sederhana begini, kita tidak harus ya datang langsung ya di daratan, yaitu daratan matahari untuk mengukur berapa diameter matahari. Tetapi dengan ilmu kita bisa. Jelas ya? Kita tidak harus mengukur kedalaman ya diameter bumi ya dari posisi kita, kemudian kita tembus sampai menuju ke inti bumi, kemudian tembus sampai ke sana paling jauh ya, ibaratnya kayak sate itu, sate telur tembus, dan kita tidak usah seperti itu, tapi dengan ilmu kita bisa mengukur berapa diameter bumi. Berarti ya illa bisultan di sini maknanya adalah kita tidak mungkin bisa menembus secara langsung, secara physically, tetapi bisa illa bisultan, kecuali dengan ilmu pengetahuan. Nah, disinilah letaknya kehebatan ayat Al-Quran. Yang ketiga, contohnya lagi, kita bisa menentukan ya kapan waktu tiba sholat duhur, sholat asar, sholat maghrib, sholat isya, sholat subuh, itu juga dengan ilmu. Ya, kapan matahari terbit, kapan matahari terbenam, kapan terjadi gerhana, kapan terjadi hujan, kapan terjadi musim kemarau, kapan terjadi musim hujan, itu semuanya dengan ilmu. Nah, dengan ilmu itu illa bisultan, kecuali dengan kekuatan, yaitu kekuatan ilmu. Sampai di sini jelas ya. Jadi definisi atau tafsir dari surat Al-Mujadalah ayat 33 di sini adalah bahwa kita ditantang oleh Allah untuk menjelajah langit dan bumi. Nah, caranya adalah dengan ilmu. Itu yang pertama. Yang kedua, kita tidak mungkin bisa menjelajah bumi secara langsung dengan fisik kita kecuali dengan ilmu, dengan kekuasaan, dengan kekuatan. Kita lanjutkan anak-anak. Surat Al-Mujadalah ayat 11. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila syuzu fangshuzu yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Baik, anak-anak semuanya yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu. Ya ayyuha, wahai alladzina, orang-orang yang amanu, beriman. Idza, ketika atau apabila qila, dikatakan lakum, bagi kalian, tafassahu fil majalis, berlapang-lapanglah dalam majlis, fafsahu yafsahillahu lakum. Maka lapangkanlah, melapangkan Allah bagi kalian. Jika kita melapangkan diri kita dalam rangka mencari ilmu, maka Allah akan melapangkan diri kita. Wa idza qila syuzu, dan apabila dikatakan ya bangun, ya ayo kerjakan, ayo jalankan, kerjakan PR-nya, belajar dengan sungguh-sungguh, fansuzu, maka bangunlah, maka belajarlah, maka bersungguh-sungguhlah, maka kerjakan tugasnya. Ingat, yarfa'illahu alladhina amanu minkum, ya, Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman, walladzina utul ilma darajat, dan orang-orang yang berilmu ya sederajat, lebih tinggi dibanding orang-orang yang tidak berilmu, yang tidak beriman. Ini janji Allah Subhanahu wa taala.
Jika kita melapangkan diri kita kesempatan untuk belajar, ya, bersungguh-sungguh menuntut ilmu, mencari ilmu, ya, terus kemudian ilmu tersebut kita dapat, setelah dapat kita amalkan, maka Allah akan meninggikan derajat kita, ya. Jadi siapa yang ditinggikan derajatnya? Orang-orang yang beriman dan berilmu. Karena hakikatnya orang yang berilmu harus beriman. Kalau orang berilmu tidak beriman, maka mubadir. Wallahu bima ta'maluna khabir. Dan Allah dengan apa ya mengetahui ya anwan. Wallahu bima ta'maluna, dengan apa-apa yang kamu kerjakan, khabirun, maha mengetahui. Oke, jelas ya anak-anak ya. Baik, kita lanjutkan anak-anak. Ini keutamaan menuntut ilmu. Keutamaan menuntut ilmu yang pertama, ya, pada hakikatnya ini hadis yang berkaitan dengan keutamaan menuntut ilmu. Nah, kita ke sini dulu aja. Nah, keutamaan menuntut ilmu. Yang pertama, memudahkan jalan menuju ke surga. Ya, memudahkan jalan menuju ke surga. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Ya, barang siapa yang menempuh jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya jalan pula menuju ke surga. Barang siapa yang memudahkan jalan menuntut ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya menuju ke kebahagiaan. Barang siapa yang memudahkan dirinya menuntut ilmu, maka Allah akan memudahkan dirinya menuju ke kesuksesan. Barang siapa yang rela, sungguh-sungguh, ikhlas menuntut ilmu, maka Allah akan memudahkan dirinya menuju ke kebahagiaan. Jelas ya? Kemudian, orang yang menuntut ilmu itu diridhoi oleh para malaikat dengan menapakkan sayapnya, ya. Nanti kan ada dengan menapakkan sayapnya, bukti bahwa malaikat itu ridho kepada orang yang mencari ilmu. Kemudian dimintakan ampun oleh penduduk langit dan bumi. Logikanya, kenapa orang-orang yang berilmu itu, ya, penduduk langit dan penduduk bumi, ya, memohonkan ampun kepada mereka karena mereka orang yang berilmu biasanya menjaga, ya, integritas satu, menjaga tanggung jawab dirinya sebagai hamba, tanggung jawab dirinya sebagai khalifah fil ard. Tanggung jawab dirinya sebagai hamba menyembah Allah, tanggung jawab dirinya sebagai khalifah memakmurkan bumi. Orang yang berilmu tidak mudah untuk memutuskan sesuatu dengan tanpa ilmu. Artinya apa? Misalnya ada di depan kita, ya, orang berilmu dengan orang yang tidak berilmu. Di hadapan kita ada ular. Orang yang berilmu pasti akan meneliti, oh, ular itu seperti apa dan bagaimana. Tidak segera dibunuh, tetapi mungkin diambil dengan kehati-hatian, ditaruh di tempat yang lebih aman buat kita. Tapi orang yang tidak berilmu, ya, dengan emosionalnya melihat ular langsung dibunuh dan seterusnya. Itu tandanya orang yang berilmu itu akan menjaga orang lain. Itu hewan itu. Termasuk juga tumbuhan. Orang yang berilmu tidak akan mudah bagi dirinya untuk menebang pohon sembarangan. Ya, termasuk menebang hutan lindung. Orang yang berilmu tidak akan seperti itu. Tetapi orang yang tidak berilmu, maka dia akan memotong pohon sembarangan, ya, asal dia untung, asal dia punya kemampuan, kekuatan, kekuasaan, maka tabrak, ya, ditabras semuanya dan diambil semuanya asal dia untung untuk dirinya, bukan untuk orang lain. Tetapi orang yang berilmu tidak seperti itu. Gitu ya. Kemudian lebih utama daripada ahli ibadah. Ya, tentunya dalam hal ini orang yang berilmu kemanfaatannya lebih luar biasa dibanding orang yang ahli ibadah. Kalau ibadah itu kan doa, ya, untuk dirinya dan doa untuk orang lain. Nampak dari sisi rohaniyahnya saja. Tetapi orang yang berilmu itu tidak hanya sekedar
manfaat untuk dirinya, tetapi secara langsung itu manfaat untuk orang lain. Baik, ini hanya penguat apa yang Fathar sampaikan tadi. Barang siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya di antara jalan menuju surga. Tadi sudah ya, sesungguhnya malaikat meletakkan sayapnya sebagai tanda ridho kepada penuntut ilmu. Kemudian yang ketiga, sesungguhnya orang-orang yang berilmu dibanding ahli ibadah itu perbandingannya seperti bulan dan malam, ya. Bulan di malam purnama atau di malam badar di bintang-bintang dengan bintang-bintang lainnya. Jadi bulan sama bintang di malam purnama. Bulan kelihatan luar biasa ya, mencerahkan memberi penerangan kepada bumi ya, sejuk tapi sejuk di mata, sejuk di badan, nyaman dan damai. Kemudian selanjutnya sesungguhnya ulama adalah pewaris para nabi. Nabi tidak mewariskan dinar, tidak pula dirham. Barang siapa yang mewarisi ilmu yang diberikan oleh Nabi, maka sesungguhnya ia telah mendapatkan keberuntungan yang besar. Anakku semuanya dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, termasuk jihad di jalan Allah. Jadi orang yang berilmu itu jihad di jalan Allah. Dari mana? Man kharaja fi thalabil ilmi, barang siapa dia keluar untuk mencari ilmu, fahuwa fi sabilillah, maka dia disebut sebagai sabilillah, jihad di jalan Allah. Hatta yarji'a, hingga dia kembali. Kembali mana? Pulang. Jadi orang yang mencari ilmu itu bagaikan jihad di jalan Allah. Kemudian tetap mendapatkan pahala setelah meninggal. Jadi orang yang berilmu, ya, salah satu kemanfaatannya adalah ilmu tersebut jika dipelajari, kemudian diamalkan, kemudian diajarkan, maka ilmunya jadi ilmu yang manfaat. Dan ilmu yang manfaat tersebut jika diamalkan oleh manusia yang lain, maka ilmu tersebut akan mendatangkan pahala setelah kita meninggal. Kemudian yang terakhir tinggal ditinggikan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma darajat, yang sudah kita bahas tadi. Jadi Allah akan meninggikan derajat kita bagi orang yang beriman dan berilmu. Nah, ini ada penutup ilmu. Yang pertama, jangan lupa berdoa kepada Allah. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a, ilmu yang manfaat, wa rizqan thayyiba, rizki yang baik, wa amalan mutaqabbala, ya, wa amalan amal yang diterima. Belajar ilmu harus ikhlas karena Allah. Kemudian agar ilmu itu manfaat, jauhi maksiat. Agar ilmu tersebut mudah kita dapat, maka bersungguh-sungguhlah. Agar ilmu kita berkah, maka muliakan guru kita. Al-barakatu ma'a akabirikum. Jadi berkah itu bersama ulama-ulama di antara kalian, yang ada di antara kalian. Demikian anak-anak semuanya, semoga manfaat, semoga ada berkahnya, semoga ada kegunaannya buat kita. Semoga kita menjadi orang-orang yang selalu mencari ilmu dan menjadi orang-orang yang tunduk bagaikan padi, ya, berisi sehingga dia menunduk. Demikian anakku semuanya. Mari kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.